Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratin jami'ul ulama wal awliya babakan khususan Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Nawawi wa ila khususan Muhammad wa jami'i habaina wa umatna faqatan syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun yang kita dijandaroi kelawan nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunya maring wong mukmin lan wong kafir. Sifatnya Allah Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat maring wong mukmin lan alhamdu tawi sekabian puji. Alhamdulillah sekabiane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah. Sifatnya Allah Rabbil Alamin kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambah rahmat wassalamu lan tambah keselamatan. Iku ala Rasulillahi tetep ing atase Kanjeng Rasul disane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga-muga maringi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga maringi keselamatan sapa Allah. Wa ba'd. Kaya kulo makanan dika sapa fakir rahmati rabbi wong kang butuh rahmate pangerane fakir. Pangerane mah al-khabiri kang waspada al-basiri kang ningali. Ibrahimu rupane Syekh Ibrahim al-Bajir. Itu taksiri kang duweni sifat salah kang duweni kebaikan. Tolaba mamri minni saking ingsun sapa ba'dul ikhwani setengahe pira-pira santri ingsun atau sedulur ingsun aslaha muga-muga bagusi sapa Allah Gusti Allah limari ingsun walahu lan maring ba'dul asdiqa walahu lan maring ba'dul asdiqa al-hala intingka wa syakna lan tegese an aktuba oleh mamri an aktuba ing nyenta nulis sapa ingsun lahu kanggo ba'dul ikhwan risalatan ing risalah ing tulisan tastamilu kang ngemot apa risalah ala sifatil maula ing atase pira-pira sifat bendahara khusus Gusti Allah wa adza biha lan pira-pira lawane sifatil maula
kang wenang apa ma fi haqqi ta'ala ing dalam haqqi Gusti Allah. Wa ala malan ing atase barang yajib kang wajib apa ma fi haqqi rusul ing dalam haqqi pira-pira utusan. Wa malan barang yastahil kang mustahil apa ma fi haqqihim ing dalam haqqi rusul. Wa malan barang yajuzu kang wenang apa ma wa malan barang yajuzu kang wenang. Fa ajabtuhu mangka nyumbadani sapa ingsun hukum bangri ikhwan ila zalika maring konon kala demi fakultu mangka sab sapa ingsun wa billahi lan iku tetep kelawan Gusti Allah at-taufiq utawi pitulung dari pertolongan. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa ayyarifa nyenta ngawruhi sapa mukallaf ma ing barang yajibu kang wajib apa man fi haqqi ta'ala ing dalam haqqi Gusti Allah. Wa malan barang yastahil kang mustahil apa man wa malan barang yajuzu kang wenang atau kang jaiz apa man wayajibu maka wajib fi haqqi ta'ala ing dalam haqqi Gusti Allah Ta'ala apa al-wujudu wujud ana ada apa al-wujudu ana atau ada wa didduhu tawilawane wujud iku al-adamu orang tidak langka. Wa dalilu tawi dalile ala dalika ing atase mengkonon sifat wujud iku wujudu hadhil makhluqati anane ikilah biro makhluk. Apa wujudu hadhil makhluqati anane ikilah biro makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Yai musannif Syekh Ibrahim Al-Ghazali, beliau pengarang kitab ini diawali dengan basmalah, hamdalah, sholawat dan beliau saking khawatirnya dengan julukan taksi orang yang punya masalah. Artinya kalau kita diawali dengan bahasa khawatir, maka andaikan kita ada kesalahan, ya sudah, artinya jiwa itu siap untuk mendapat tegur. Qala damini ba'du ikhwan, kata beliau, santri-santriku meminta kepada semoga Allah membaguskan kepadaku dan kepada santri. Untuk apa memintanya? An-aktuba, untuk menuliskan saya menuliskan sebuah risalah, sebuah catatan yang mana risalah itu memuat
tastamilu ala sifatil maula, memuat tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang berlawanan dan sifat-sifat jahat. Begitupun sifat-sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jadi sebagai Rasul. Fa'ajabtu ila dzalika, aku penuhi permintaannya. Fakultu, dan aku berkata semua, wabillahi, dengan Allah semua. Artinya terwujudnya nanti atau barangkali ini ungkapan setelah tertulis kitabnya di fakultu wabillahi at-taufiq, semua atas pertolongan apa sih? Pertolongannya Gusti. Jadi orang merasa oleh dilindungi Gusti, sebab la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Terus yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf untuk mengenal, untuk mengetahui ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Seorang mukallaf wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Nah ini perhatikan, ada kalimat wa yajibu ala kulli mukallafin. Ini adalah kalau dalam bahasa hukum wajibnya di sini namanya wajib syar'i, wajib syar'i. Artinya wajib syar'i itu sesuatu yang harus dilakukan, apabila tidak mendapatkan dosa, apabila dilakukan mendapatkan pahala. Kewajiban atas mukallaf berarti lamona dikenal dosa, liweruh dosa. Siapa mukallaf itu? Masih ingat? Mukallaf itu adalah orang Islam, kemudian berakal dan sudah balik. Jadi kalau Islamnya saja masih kecil, belum mukallaf. Islam sudah gede, tapi nggak berakal kayak orang gila, belum mukallaf. Islam berakal tapi masih kecil, ya kan? Berarti belum mukallaf. Jadi standarnya apa mukallaf itu? Islam berakal, kita sampingnya itu di sana sudah dijelaskannya tentang mengenai alamat balik. Ada berapa yang balik? Ada tiga. Satu, sempurna usia 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, mimpi basah, keluar atau tidaknya. Kalau keluar wajib mandi, kalau belum nggak wajib mandi, cuma itu sudah termasuk tanda balik. Yang ketiga, keluar terakhir bagi perempuan yang usia sudah 9 tahun. Ini harus disampaikan, harus tahu tentang mengenai masalah balik, karena itu masuk dalam kata mukallaf. Terus apa lagi? Ya sudah ya. Jadi harus mengetahui apa? Mengenal atau harus mengetahui bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Mengetahuinya itu hukumnya apa? Wajibnya namanya wajib apa? Wajib syar'i. Berarti lamun wong ngaji tauhid kan orang weruh hukumnya apa, orang weruh sifat wajib Gusti Allah, orang weruh sifat mustahil, orang weruh sifat jaiz, berarti dosa. Dosa. Nah, masih ingat
ilmu kang hukume fardhu ain ana pira? Ana telu, siji ngaji, apa siji fikih, loro tauhid, telu tasawuf. Nah, terus fayajibu fi hadhi ta'ala al-wujudu, wajib bagi Allah. Oh, Allah wajib. Iya. Wajib bagi Allah Ta'ala persifatan dengan sifat wujud. Nah, wajib di sini bukan wajib syar'i, tapi namanya wajib akli. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Apa wajib akli? Wajib akli itu akal tidak menerima apabila dikatakan tidak ada. Itu namanya wajib akli. Contoh, nah ini ada meja di sini, pasti nggak ada yang membawa ke sini? Pasti. Nah, kalimat pastinya itu pasti ada yang membawa ke sini, atau harus ada yang membawa ke sini, harus ada yang membawanya. Bahasanya apa? Harus ada yang membawanya. Nah, ada yang membawanya dihukumi harus itu. Nah, harusnya di situ namanya wajib akli. Namanya apa sih wajib? Yang kedua mustahil akli. Apa mustahil akli? Akal tidak menerima apabila dikatakan tidak ada. Salah. Kalau tadi wajib akli, akal tidak menerima apabila dikatakan tidak ada. Kalau mustahil akli, akal tidak menerima apabila dikatakan adanya. Mustahil. Anak bahasa umumnya kebanyakan. Apa bahasa Arabik gajah numpak becak? Angin bisa mustahil. Apa sih? Mustahil. Nah, itu berarti menunjukkan suatu yang tidak mungkin. Apa sesuatu yang tidak mungkin. Beda kalau wong guyonan. Ngerti wong guyonan? Kita biasa bodoh dengan bahasa. Kayak contoh, buru beli yang kasar apa? Ana wong ditabrak ning becak, terus sikil karo ndase pisah. Apa sih sikil karo ndase? Pisah. Ana wong ditabrak ning becak, sikil karo ndase pisah. Karena kita bodoh ning bahasa, akhirnya kita melayu mengkasar. Wah, yang mengkasar ini tanda wong ketabrak becak. Iya, bener itu sikil karo ndase pisah. Ya bener, cuma saja sikil karo ndase nyambung. Berarti itu kalimat itu bukan kalimat mustahil, tapi kalimat sebenarnya dan mungkin karena bodohnya kita di dalam bahasa. Ya, contohnya mulai mungkin hujan ya, iya. Urut dia jembatan kasar, iya. Jembatan kasar nak rubuh, langsung kita ketinggalan aja, berarti ketinggalan informasi orang bilang. Orang Melayu sedikit, sih. Wah, ya tuh arahnya rubuh, masa jembatan macet? Ya, maka jembatan pasti rubuh. Itu sih bukan mustahil, cuma kalimatnya saja. Jadi kalimatnya memper kayak rubuh, mungkin maknanya ambruk, padahal mah itu ambruk. Maka kami nanti kamu ada yang rubuh. Kalau contohnya mengenai biasanya kalau hal yang mustahil itu heboh, hal yang heboh itu biasanya kita penasaran. Iya, kenapa sih? Penasaran. Ini lapangan anak ayam, ndas kalau sikile, apa ndas kalau badannya gede ndas. Wah, iya tak. Ayam kulit. Wah, dibilang ayamnya nggak mau helm. Apa sih? Itu namanya berkaitan dengan itu sih hanya kebodohan kita, itu bukan hanya mustahil. Jadi kalau mustahil itu memang hal yang heboh.
apa sih? Mustahil. Mustahil lagi apa mustahil lagi? Akal tidak menerima apabila dikatakan ada. Bukan tidak ada. Dikatakan apa sih? Ada. Kamu bahasa Jawa kamu kan. Akal orang menerima lamun diomong anak. Maka wajib akli. Akal orang menerima lamun diomong langka. Maka mustahil akli. Akal orang menerima lamun diomong anak. Satu lagi namanya jaiz akli. Apa jaiz akli itu? Akal menerima dikatakan ada dan dikatakan tidak. Nah, sejarah akal menerima diomong anak dan diomong langka. Kayak contoh apa? Akal menerima diomong anak diomong langka. Kayak kalau tes menikah Rubli yang baru menikah tuh, iya, di sekarang hamil, ya bisa jadi karena sudah menikah, gitu. Tahu nggak yang menikah tuh belum hamil, ya bisa jadi. Beda dengan orang masih sendiri, ya tidak. Tahu nggak dia masih sendiri, iya, dia hamil, nah lain, itu namanya mustahil akli. Wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Nah kemudian Allah wajib bersifat wujud. Ini bahasa Arab, bahasa apa sih? Bahasa Arab. Biasanya kalau pakai bahasa Arab itu kita menjawab kurang wujud. Allah wajib bersifat wujud. Allah wajib bersifat wujud. Lalu bahasa kita menjawab kan? Gusti Allah ku pasti anak. Apa sih Gusti Allah ku pasti anak. Mana yang menjawab dengan ngaji mana nih? Cari nama kayak Mukhtar. Utawi awal wujud iku tauhid, utawi kang aran tauhid iku iman, utawi kang aran iman iku pengandel-ngandele hati, ngandel ing apa ngandel ing anane Gusti Allah, kelawan ningali apa, kelawan ningali langit bumi seisine, ora wale-wale wujud sapa kang mawjudaken yen dudu atau yang ora Allah suci, ora arah, ora nggon, ora warna, ora rupa iku mesti anane. Ku ngaji dalam mana orang. Nah kayak sampean ini sekian lamona kita takon ning jabar an sengenge bisa didelang tandanya bisa. Lihat anak cahaya. Padahal deleng dewe tapi bisa. Pemane sampai itu deleng dewe. Nah, ini keyakinan yang seperti ini bahwa kamu mengenal bahwa sekarang ada matahari itu jari Ustaz apa dalam dewe? Dalam dewe. Sampean sekian metu atau sekian dalam dia terus takon bicara angsannya sudah ngomong angsannya dari saat iku iya beli usaha kalimat yang seneng-senengnya jadi mantu kan arane bakal ngomong jare mantu arane taklid arane apa sih kayak sampean ngaji tauhid Gusti Allah itu ada. Secara Gusti Allah itu anak. Sih ngomong Gusti Allah ada dari siapa? Kita terus ngaji kita Pijan Daruri. Ya berarti jadi pengarang itu Pijan Daruri. Syekh Al-Baduri. Berarti masih takut. Masih takut.
Jare siapa? Kita mau ngomong nama ngaji mantu. Berarti jare mantu. Berarti Gusti Allah ana jare siapa? Jare mantu. Berarti masih taklid enggak? Masih taklid. Orang yang imannya taklid, wudunya basah. Oh gitu. Iya. Ana sampean dilengen jabak, dilengen ada orang jabak. Tidak satu dodok ning apa? Ning bumi. Bumi lan sing gawe. Pasti dia sing gawe. Pasti sing gawe sapa? Gusti Allah. Berarti lalu ngomong Gusti Allah anak tuh. Anak bukti ya, anak bukti ya. Anaknya langit dan bumi. Tapi lamun sakit, lamun langit bumi lagi. Apa Gusti Allah ada? Tetap ada. Alasannya apa? Alasannya karena langit dan bumi itu adalah ciptaan sebagai bukti saja. Sebagai apa saja? Sebagai bukti. Makanya ada bahasa seperti ini. Apa perbedaan imannya ahli filsafat dengan imannya wong ngaji? Karena imannya wong ngaji tetap teguh bahwa Gusti Allah anak. Gusti Allah apa sih? Anak. Tapi bahkan golongan ahli filosofis kepengen Gusti Allah anak mulai bukti. Ketika dia menemukan buktinya, berarti dia menemukan Allah. Ketika buktinya nggak ditemukan, berarti dia gagal menemukan. Jadi bahasanya begini, ada filsafat akidah, ada akidah filsafat. Nah, kayak ada dua kalimat, perhatikan. Ada dua kalimat pengertiannya sama nggak? Satu kalimatnya begini. Adanya Allah, bukti adanya langit dan bumi. Bertanya. Yang kedua, kalimat yang berikutnya, adanya langit dan bumi, bukti adanya Allah. Sepintas pengertian sama. Apa aja langit sepintas pengertiannya sama. Tapi setelah dikupas, kalimat satu kita kita perpanjang. Kalimat satu kalimatnya bagaimana? Adanya Allah, bukti adanya langit dan bumi. Pertanyaan lagi, kalau langit dan bumi tidak ada, apakah Allah itu ada? Tetap ada, karena langit dan bumi sebagai bukti. Itu. Nah sekarang kalimat yang kedua, kalimat yang berapa? Yang kedua. Bagaimana kalimatnya? Langit dan bumi bukti adanya Allah. Berarti kalau langit dan buminya tidak ada, Allahnya ada enggak? Ayo. Allahnya ada enggak? Ya enggak ada. Kok kenapa enggak ada? Karena kalimat Allahnya dijadikan bukti adanya langit dan bumi. Di sini. Ini kan kepanjangan dari kalimat. Makanya apa perbedaannya imannya orang santri dengan imannya para falsafah atau ahli filosofis? Kalau imannya para santri yaitu adanya Allah, bukti adanya langit dan bumi. Ya sudah, mau menemukan bukti atau tidak tetap Allah. Tapi kalau tadi adanya langit dan bumi, bukti adanya Allah. Kalau dia gagal dalam penelitian, berarti dia gagal menemukan Allah. Tapi ini
Hal yang semacam ini kalau ngaji secara pemahaman mungkin kita sudah jadi ambil. Tapi dalam perasaan, nah ini mengikat dalam apa sih? Dalam perasaan. Ingat derajatnya ilmu itu ada 3. 1 menulis dan membaca, yang kedua hafal, yang ketiga paham. Paham ini belum masuk rasa, belum. Makanya wilayahnya wilayah ilmu. Wilayah apa sih? Wilayah ilmu. Kalau masuk ke rasa namanya wilayah kasyaf. Kalau masuk lebih dalam lagi namanya wilayah syuhud. Berarti kita masih jauh ngaji. Bab ilmu, bab kasyaf dan syuhud. Kita masih wilayah ilmu. Nah sekarang kita memasuki wilayah rasa. Wilayah apa sih? Rasa. Wilayah rasa. Cerita makanya pengen kita masih ingat, mungkin cerita ini sudah sering diulang. Nalika ngaji harapan ngajar kita Khoridatul Bahya. Kita Khoridatul Bahya. Ada pengajar kita Khoridatul Bahya di Pondok Agus. Waktunya itu dulu jam 2 siang. Setengah 2 itu sudah saya mutola'ah kita. Ya, namanya Ustaz harus mutola'ah dulu. Setelah mutola'ah sekitar 5 menit lagi atau 10 menit lagi saya ngomong dalam hati. Saya ngomong dulu, ya Allah, pengen jalan ilmu sing antik sih. Itu antara ngantuk dengan tidak ngantuk. Saya diajak dialog. Dalam dialognya itu kalimatnya begini. Kamu bahasa Jawa yang asli. Silakan ada pengajar. Ngajar apa? Ngajar kitab Khoridatul Bahya. Menerangkan wujud, menerangkan sifat apa sih? Menerangkan sifat wujud. Ada sila wani-wani harus ngajar, wani-wani harus menerangkan. Ada sila yakin dulu bisa Allah wujud. Kita jawab yakin bisa Allah wujud. Apa dalilnya? Ya dalilnya kanannya langit dan bumi. Ya kan tadi dia adanya langit dan bumi. Masa bisa yang konon ditegur langit. Apa tegur? Hari alasan yang semono sih dari yang konon sih. Ujar silik gak bisa. Coba ujar silik usah PKA. Allah itu ada, adanya langit dan bumi. Berarti je ucap tekad Rasulullah lah bedanya. Akhirnya kita ngomong lagi terus dan roh meyakinkan Gusti Allah ada. Jangan kullu syai'in kana. Setiap sesuatu anak bekas. Siapa kata satu anak kasih anak terus atau rambut terus atau badannya kamu tersemangat pedes anak kasih bibir apa aku kudu sering anak sekian sehingga yakin di Islam intinya kasih sudah masih ragu tentang mengenai masa depan. Berarti belum yakin yang bisa Tuhan. Terus sampai bisa beli. Nah, ada kalimat itu bisa beli. Sila yakin anak ibu Allah, kayak yakin sila tadi cilik yang anak. Ya sila lagi cilik kan, nanti anak yang tua kan tenang. Orang mikirin aman, orang mikirin jahat. Orang mikir masa depan. Siapa yang tidak punya masa depan? Anak kecil. Orang pikir masa depan. Ayo, sama-sama. Artinya, bisa nggak kamu sekarang meyakini bahwa Allah itu ada seperti kamu ketika kecil meyakini orang tua ada? Lah berarti apa? Adanya orang tua. Anaknya orang tua lah berarti apa? Dan orang mikir mana, orang mikir jajan, orang mikir sejen.
Wah, alhamdulillah. Ya. Nah, itu namanya masuk ke wilayah as. Ini namanya kasar. Namanya apa aja? Kasar. Iya. Makanya untuk meyakini bahwa Allah itu ada, ini bukan hal yang gampang. Bukan. Meyakini Allah itu ada hal yang sangat susah. Hal yang sangat apa aja? Susah. Sangat susah. Mengenai Allah berkuasa, mengenai Allah Maha melihat, Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dan lain-lain. Itu kan jatuhnya kalimat berkuasa. Ya karena pertama harus ada dulu. Harus apa sih? Harus ada dulu. Allahnya ada enggak? Kalau sudah Allahnya ada baru Allah berkuasa, tidak. Kalau kita tentang Allahnya ada saja masih ragu, terus kemudian tentang berkuasa, berkuasa ini bisa angkat di sini. Jadi pertama ada dulu. Makanya ada kalimat begini. Kenapa Abdul Bikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kenapa kalimat yang paling utama di dalam zikir itu la ilaha illallah? Coba kita kupas, kita perhatikan makna pertama tentang la ilaha illallah. Maknanya itu la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Berarti kalimat la ilaha illallah pertama adalah mewujudkan Allah dulu. Apa sih? Mewujudkan Allah dulu. Kita tuh sudah mewujudkan Allah dulu. Artinya mewujudkan Allah dulu tuh Allahnya ada dulu atau mengadakan Allah dulu. Allahnya ada dulu. Kayak bahwa kita mau baca tasbih, mau baca tahmid, mau baca takbir, itu kan jatuhnya sudah Allahnya wujud, la ilaha illallah. Sudah Allahnya ada. Kayak contoh begini. Saya mau memuji, tahmid itu apa? Memuji. Saya mau memuji yoga. Yoga tuh orangnya tampan, orangnya rajin, ya tidak dipuji. Kira-kira kalau kita memuji yoga, yoganya harus ada apa harus nggak ada? Harus ada, baru ada efeknya. Ada. Misalnya yoga punya jago langsung jago di bawah, iya deh. Yoga tuh rajin. Kata yoga saya itu habis tes dan apa makanan apa itu. Nah itu kan ada efeknya nggak? Ada. Kenapa ada efeknya? Karena ketika saya memuji orangnya ada. Coba kalau misalnya orangnya yang lagi nggak ada di sini, kita puji, efek nggak? Nggak efek. Makanya kalau kita mau baca Asmaul Husna, Asmaul Husna itu kan kalimat memuji semua. Berarti kalau kita mau baca Asmaul Husna, baca la ilaha illallah. Artinya tanamkan keyakinan atau yakinilah bahwa Allah itu ada. Ada dulu. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La mawjuda illallah. Baru setelah itu kita memuji. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Berarti kan ada kalimat apa dulu pertama? Wujud dulu. Apa sih? Wujud dulu. Allahnya wujudkan, Allahnya ada. Makanya awalul wajibi anil mukallafi ma'rifah. Mengenal Allah yang mengenal bahwa Allah itu pertama adalah wujud. Allah itu ada. Ihsan itu kan angka budallah, angka kataro. Kita merasa dilihat. Kalau merasa tidak, ya pertama kita harus merasa Allahnya wujud dulu, baru merasa dilihat. Makanya kalau orang sudah ngaji tauhid, ya berarti dia bisa masuk ke ihsan. Anta budallah ka anak apa ilang takun tahu wa innahu yaraka. Nah itu ya. Hanya untuk meyakini bahwa Allah wujud